Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arai. Kali ini kita mau ngebahas soal bagaimana sih milih indukan buat betina bagus menurut versi saya. Oke, saksikan. Jadi saya buat konten ini karena banyak teman-teman juga yang nanya, gimana sih kalau milih betina buat pacek, supaya anaknya juga ya jangan sampai kecewa lah, bisa menghasilkan anak-anak yang bagus. Ini di sini saya punya contoh beberapa, saya ambilin dulu. Kebetulan dapat dari terah daerah Pekalongan, miringnya double. Dulu juga ini pernah dibelah sininya, pernah dijadiin konten. Temboloknya ada dugal. Nah ini contoh betinaan bagus. Dia mirip kayak laki. Teman-teman bisa lihat dari larnya aja, teman-teman bisa lihat lar itu lebar-lebar, tulangannya juga tebel, gitu. Versi burungnya ini jantung banget. Nah, jantung banget tuh modelnya. Bisa dilihat. Nah, terutama kalau saya sih milih pertama dari muka. Kalau mukanya aja udah sangar kayak gini nih. Nah, mata Jawa. Jadi dia punya mata itu lekuknya udah ada di dalam. Jadi kayak punya bahan apa ya, anti angin. Nah yang kedua, saya lihat dari ini, teman-teman bisa lihat. Nah, bulu lehernya ini kasar dan banyak gitu. Ketiga, baru kita megang badannya, bodinya bulat apa ramping. Nah ini pasti kita nyari burung untuk betinaan yang ininya rapet, apa pegangannya rapet, ya kan. Nah ini nggak terlalu rapet karena ini burung jarak jauh. Ini burung tomprangan istilahnya. Cuma saya pakai buat burung ini bukan meja, apa, bebasan, lapak bebasan. Lapak bebasan tuh ya nggak pakai meja. Seperti teman-teman bisa ketahui lah, yang pertama itu selain kita lihat dari tampang, muka, ketika kita pegang itu kita udah harus tahu ini burung bisa kita pakai buat pacak apa enggak. Karena intinya kalau burung buat pacak itu harus yang mendekati sempurna. Walaupun nggak ada, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kita mendekati kesempurnaan aja. Nah, mendekati kesempurnaannya bagaimana? Kita pegang tuh bulunya halus. Itu pertama. Poin pertama, bulu halus. Poin pertama kita lihat mukanya sangar, serem, baru kita pegang. Kita pegang halus. Nah ini yang kedua. Cari, usahakan yang lekuk pahanya ini tidak ada, rapih. Dan capit udang bisa berbeda-beda. Bisa pakai yang capit udang besar, renggang, tapi keras. Atau yang agak lentur, ini agak lentur tapi rapat. Gitu. Ini pinggangannya dapat banget, burung gede panjang. Nih kira-kira saya bisa bandingin sama ini nih, botol minum. Nah ini kira-kira botol minum sama panjangnya itu teman-teman. Nah jadi teman-teman bisa lihat. Nah ini versi burung besar. Jadi ini versi burung ibaratnya kalau pelari maraton. Jadi saya juga punya versi burung yang kita harapkan di di lapak bebasan itu, burung yang bisa tinggi, cepat mumbul, kenceng, dan nukiknya harus berani juga. Jadi kita kombinasiin. Kebetulan saya punya versi burung yang memang saya pakai sendiri buat pacak. Nah ini dia. Ini dari terahnya, burung terah
lapak bebasan juga. Dan ini bapaknya udah juara sering juara, bahkan ya lumayan. Nah ini bisa dilihat teman-teman, versi bulunya itu benar-benar bagus banget. Dia bulunya itu lancip enggak, tajam enggak. Oke, jadi ini versi gabungan antara ibaratnya burung balap sama burung tomprang. Nah ini burungnya juga panjang. Ini teman-teman lihat jengkalan saya. Ini panjang. Versi pinggangnya juga ini. Cuma ini lagi kondisi kena uci-uci sayapnya. Jadi saya istirahatkan. Ini anakannya udah banyak, udah cukup juga. Sempat ada yang dibawa ke Palembang juga untuk turnamen di sana. Itu. Nah ini burungnya juga kebetulan jembros gitu kan. Nah ini saya punya indukan ini pertama yang saya pacet, tapi saya sekarang dapat indukannya, indukan burung jawaranya itu. Jadi bapaknya jawara, ibunya benar-benar burung speed. Jadi inilah hasil kombinasinya. Dan anakannya ini juga udah ada banyak, ada sekitar 10 pasang lah. 10 pasang kurang lebih ya, dan itu hampir rata-rata laki anakan ini. Anakan ini laki, perempuannya itu cuma 2 kalau dari 10 pasang nganakin itu teman-teman. Nah ini contoh simpelnya ini sama burung gede panjang, jadi burung versi besar banget. Nah, mata harus bersih, jadi utamakan untuk betina itu area muka itu harus lihat di pertama, kedua di bulu halusnya. Nah baru ketiga kita ngomongin rampahan badan, karena rampahan badan ini bisa juga kita nemuin yang kita pengenin kenyal gitu, tulangnya sedang, nggak terlalu panjang, burung gampang mumbul. Nah yang keduanya dia terbangnya harus kenceng, cepat, jadi kalau bisa sering ninggalin. Itu yang dicari sama teman-teman pemain burung tomprang bebas. Ini betina super. Nah ini contoh betina besar. Saya punya contoh betina kecil lagi. Contoh betina kecil. Teman-teman, lihat matanya, dia punya mata pilu. Ini halus banget bulunya, bener-bener lembut kayak sutra. Ini susah dipegang, kayak burung. Tapi itu lihat larnya, teman-teman, bisa dilihat. Ini larnya lancip, dan ada satu kecenderungan yang saya suka dari ini burung adalah semua bulunya melengkung ke dalam, menandakan bahwa dia sekali kepasan sayapnya itu punya daya dorong yang kuat. Burung kecil. Nih teman-teman bisa lihat. Ini burung kecil. Tuh, dari jengkalan saya lewat. Oke. Ini versi burung kecil, tapi dia punya paruh tipis, hidung kecil, ya kan, mata tajam. Nah, tetap bulu leher harus yang kasar, gitu kan, dan dipegang bulu halus. Ini badannya super kenyal teman-teman. Asli kalau teman-teman bisa pegang gitu kan, ini badannya super kenyal. Jadi ini burung muda, ini versinya tidak jembros, ini tidak jembros teman-teman. Oke, tidak jembros. Nah ini teman-teman utamakan seperti ini. Versi pahanya itu tidak terlihat, dia nyatu sama bulunya. Dan ini versi capit udang rapet tapi lentur. Di bulu ekor terutama harus cari yang lentur. Selain bulu lembut sutra gitu, kita juga bisa lihat. Jadi bentuk sayapnya ini nih teman-teman nih, bentuk sayap ini. Nah, dia lebih melengkung ke dalam. Ya, jadi pas dibuka kita itu bukan lurus seperti ini, tapi melengkung. Nah, menandakan bahwa kepakannya itu dia lebih kencang. Ini sih burung versi
terah. Jadi indukannya lumayan mahal. Kebetulan saya dikasih sama temen. Ini salah satu yang mau saya pakai buat pacek betinanya, karena menurut saya untuk unggas itu 70% betina sangat berpengaruh kalau menurut saya pribadi itu. Nah, kita bedain. Setelah kita yang bedain, oh ini ada lagi versi anakan tadi, tritis yang tadi, ini ada anaknya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Sama ini burungnya nggak kayak ibunya. Versinya kecil, mungil, tapi yang saya suka dari burung ini adalah kepalanya seperti burung tekukur. Nah, diam dulu. Nah, kepalanya mirip kayak burung tekukur. Paruh tipis, teman-teman, hidung kecil, nah, lingkaran mata jelas, mata jernih. Nah, ini palanya persis kayak burung tekukur. Jadi ini kebetulan mirip persis sama kayak bapaknya. Jadi ibunya yang tadi yang tritis. Nah, ini anaknya. Bapaknya seperti ini. Bapaknya dari Pekalongan, terah juga, saya nggak usah sebutin namanya. Oke. Ini halus juga, lembut banget. Dan bulunya ini yang saya suka. Sama dia lebih ini, tapi lari lebih rapet. Teman-teman bisa lihat, lari lebih rapet, dia lebih melengkung ke dalam. Nah, ini agak susah untuk dapetin anaknya dari dia nih, karena ini baru rampas piik, baru rapih, jadi dia bulu dewasa. Jadi ini belum saya papain. Nah, ini terutama lihat bulu lehernya nih teman-teman. Versi bulu lehernya itu, aduh, kasar-kasar banget. Jadi bulunya tuh besar-besar, dia banyak di wilayah leher. Oke. Ini belum makan, karena sebentar lagi jamnya makan. Kebetulan saya syutingnya. Nah, untuk di pinggang ya, terutama untuk betina, carilah pinggang yang lebar. Jadi dia lebih cenderung ke arah begini. Nah, selain pahanya yang nggak kelihatan versinya, nah, pinggangnya juga harus penuh, padat, badannya kenyal. Ini versi burung bagus menurut saya. Nah, sekarang kita ngobrolin versi burung yang biasa aja. Warnanya Megan Bayem, dia Jembros, tapi ini burung geberan. Lihat paruhnya tebal, teman-teman. Wow, hidungnya besar, matanya belok. Wah, ini burung buat lepekan aja. Jadi ini saya pergunakan buat ngawinin piik-piik untuk lepekan. Jadi kadang-kadang kalau piik itu kita jodohkan sama yang usia perempuannya, betinanya lebih tua, supaya lebih banyak ngebimbingnya gitu. Nah, ini lihat teman-teman, bisa dilihat ininya renggang sekali, ya kan. Terus, waduh, tuh lihat pahanya kelihatan banget, ya kan. Ini versi bulunya lentur, nggak terlalu halus banget, enggak. Cuman ya inilah burung yang istilahnya burung beli di pasar ya. Untuk kebetulan saya ini kurang lah, menurut saya ini kurang. Jadi teman-teman bisa ngebandingin versi burung lar-lar yang biasa sama yang lar super. Ini renggang-renggangnya kelihatan banget teman-teman, ya kan. Nah, dia lekuk bulu. Kalau untuk kebiaran itu enak banget, digoyang dikit aja dia udah langsung jalan. Oke. Yang penting burung sehat kalau buat versi yang burung biasa.
lagi. Versi burung biasa. Pinggangnya habis, teman-teman. Dipegangnya habis, tipis banget. Nah, mukanya aja ya biasa banget, ya kan, paruh tebal, hidung jebrer gitu kan, matanya juga biasa aja. Nah, ini untuk wilayah lehernya juga bisa terlihat, teman-teman. Sangat halus, nggak menunjukkan sesuatu warna bulu kekasar. Ini versi burung biasa. Oke, geberannya juga sama. Oke, jadi kalau untuk memilih burung-burung yang buat ternak, usahakan kita punya katurangan yang baik, terutama betina, karena sangat mempengaruhi anaknya, keturunannya. Oke, terima kasih. Oke, demikian dulu keterangan yang singkat ini tentang memilih betina untuk kita pacak. Oke, versi Arai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bunyikan loncengnya, oke? Untuk dapat notifikasi terbaru dari saya. Salam geber.